Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak solih-solihah cerdas berprestasi? Pastinya dalam keadaan baik dan sehat ya, juga semangat. Baiklah, bertemu kembali di pelajaran ilmu pengetahuan sosial, masih di KD 3.3. Sebelumnya sudah siap semua ya? Mental kalian, fokusnya, alat tulis, kemudian buku, LKS, buku paket dan buku tulis, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu di dalam hati kalian masing-masing dengan harapan semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dan menjadi salah satu catatan amal ibadah. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak semuanya, kita masih di 3.3, memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian kegiatan produksi dengan baik, 2. Menjelaskan pengertian kegiatan distribusi dengan baik, dan 3. Menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi hari ini kita belajar tentang apa itu produksi, distribusi, konsumsi. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melakukan kegiatan konsumsi. Kita sebagai konsumen, kalau orangnya namanya konsumen. Mungkin ada orang tua kalian yang mengadakan jual beli ya, atau misalnya buka toko, berarti itu sudah melakukan distribusi, namanya adalah distributor. Kira-kira apa ya itu ya? Kadang kita sudah melakukan hal tersebut tapi kita tidak paham teori. Ada yang sudah paham teori tapi belum melakukan. Ya, itulah kehidupan. Baiklah anak-anak, pertama, kita membahas tentang produksi. Produksi itu sebagian besar barang dan jasa yang dibutuhkan manusia harus dihasilkan terlebih dahulu oleh manusia. Contoh misalnya, kita memakai baju. Kita sebagai konsumen beli di pasar, orang yang jualan di pasar itu sebagai distributor atau melakukan kegiatan distribusi. Tentunya ada seseorang atau lembaga atau pabrik yang membuat. Masa langsung ada baju tanpa ada yang membuat? Tidak mungkin ya. Oleh karena itu, yang membuat itu namanya produksi. Kemudian manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Oleh karena itu ada ketergantungan antara SDM dengan SDA. Apa SDM? Sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selanjutnya, kegiatan menghasilkan barang dan jasa itu disebut dengan istilah produksi. Produksi di sini mencakup dua hal anak-anak. Pertama, menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, dan yang kedua, menambah guna barang dan jasa. Apa ya tujuan produksi? Pastinya kalian sudah paham. Apa tujuannya? Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan manusia, memperoleh keuntungan ya. Pastinya ketika kita membuat suatu barang atau jasa, ya salah satu tujuannya ingin keuntungan pastinya. Kemudian yang selanjutnya, mempermudah manusia dalam mencapai kemakmuran,
atau memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, jenis kegiatan produksi. Jadi, ada produksi berdasarkan jenis barang yang diproduksinya, kemudian juga ada produksi berdasarkan jenis lapangan produksi. Ya. Ada juga faktor produksi. Faktor produksi di sini segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan atau penambahan nilai guna suatu barang. Faktor produksi ini ada 4 ya. Ada faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Keempat-empatnya ini saling ketergantungan. Kita kan manusia mempunyai SDM ya, sumber daya manusia. Coba kalau tidak ada SDA, bisa tidak? Otomatis harus ada SDA, harus ada sumber daya alamnya yang kemudian kita olah. Seperti itu. Harus ada tenaga kerjanya, juga ada modalnya dan kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi. Barang hasil produksi itu tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Sebagus apapun barang hasil produksi, tidak ada gunanya kalau barang tersebut tidak dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi, hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan kegiatan yang disebut distribusi. Jadi bisa dipahami ya, kegiatan distribusi itu apa? Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Siapa yang melakukan kegiatan distribusi itu? Kegiatan distribusi itu bisa dilakukan oleh perorangan atau misalnya lembaga distribusi. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Apa ya tujuannya? Kok ada distribusi? Salah satunya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan adanya distribusi ini. Dan agar kontinuitas produksi bisa terjamin. Kalau misalnya tidak ada distributor, otomatis barang yang sudah diproduksi itu tidak akan bermanfaat kepada orang-orang, tidak bisa dinikmati. Dan juga pabrik-pabrik yang membuat itu, yang memproduksi itu bisa-bisa tutup, gulung tikar karena barangnya tidak laku. Seperti itu. Makanya dari hal ini sangat dibutuhkan yang namanya distributor. Selanjutnya, pelaku distributor ini bermacam-macam juga. Pertama ada yang namanya pedagang. Pedagang merupakan orang atau badan yang membeli barang dari produsen kemudian dijual kembali kepada konsumen. Ada juga agen. Agen merupakan sebuah badan usaha yang melayani penjualan dan pembelian atas barang atau jasa dari suatu produsen. Agen tidak mengambil keuntungan secara langsung ya pada barang yang dijual, seperti halnya pedagang. Keuntungan yang diperoleh agen itu biasanya berupa komisi hasil dari barang yang dijual. Ada juga makelar. Makelar itu merupakan seseorang atau badan yang memperantarai proses jual beli dengan menggunakan nama orang lain. Ada juga yang namanya reseller. Kalau kita dengar atau lihat ya, orang jualan online itu kadang kan bukan orang itu yang membuat, tetapi dia mengambil barang dari agen atau dari langsung pabriknya, kemudian dia jual
menggunakan nama pabrik itu sendiri, atau kadang menggunakan nama online kita, shop kita ya. Tetapi labelnya tetap label yang membuat dari produsennya. Selanjutnya ada yang namanya konsumsi atau konsumen. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang kita rasakan, kita lakukan. Kita membeli beras, membeli tas, sepatu. Kita sebagai konsumen. Misalnya membeli pakaian. Ya, konsumsi pakaian adalah kegiatan menggunakan manfaat dari pakaian itu. Kalau misalnya seperti nasi, air, pasti kan langsung dirasakan oleh tubuh kita ya. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pertama, perbedaan pendapatan. Setiap manusia kan berbeda ya pendapatannya, penghasilannya, otomatis konsumsinya juga berbeda. Harga, perkiraan harga barang pada masa mendatang. Kemudian juga perbedaan selera. Ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam misalnya. Ada juga perbedaan usia. Anak-anak, balita dengan remaja, dewasa, tua, bahkan lansia itu berbeda keinginannya dan kebutuhannya. Ada perbedaan jenis kelamin. Pasti ya, laki-laki dan perempuan juga berbeda kebutuhannya. Walaupun ada beberapa kebutuhan yang sama. Perbedaan tingkat pendidikan. Pastinya berbeda kebutuhan atau konsumsi anak TK, SD dengan SMP ataupun SMA dan mahasiswa itu berbeda. Pakaiannya, kebutuhan alat tulisnya, materinya dan lain sebagainya. Kemudian ada perbedaan lingkungan sosial, budaya dan agama. Ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Jadi itu untuk materi kegiatan ekonomi, ada produksi, distribusi dan konsumsi. Yang mana sebenarnya kita sudah melakukan hal tersebut. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar yang namanya kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan kita mengetahui materi ini, semoga kita bisa menjadi, kalau kita konsumen yang baik, kalau kita distributor yang jujur, kalau kita menjadi seorang produsen yang bijaksana, produsen yang cerdas, yang tahu kebutuhan konsumen, yang bisa mempermudah distributor dengan harga yang tidak terlalu mahal tapi kualitas bagus, baik dan bermanfaat. Salam sehat, semangat, sukses, berkah dan bahagia. Untuk next time kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, harga pasar, dan pasar. Kita juga nanti bisa praktek langsung datang ke pasar-pasar ya. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.